Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema kesempatan Kau berikan lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menyadari setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Yunus 3 ayat 1-5. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Yunus 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pernahkah saudara mengalami diberikan kesempatan kedua? Saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup saya, tahun 99, saya merantau karena pekerjaan. Di perantauan selalu dipesankan oleh orang tua saya, jika ada tempat ibadah terdekat atau terjangkau, jangan lupa penyertaan Tuhan. Hadirlah dan ikutlah aktif dalam komunitas yang ada. Saya hanya mengiyakan pesan itu, tapi kenyataannya hanya lewat dan berlalu begitu saja tahun demi tahun. Setelah beberapa tahun, sampai sekitar tahun 2000-an, saya mengalami kecelakaan mobil yang terbalik dan itu ringsek. Tapi ternyata Tuhan masih sayang saya. Ternyata masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bisa mengalami kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada saya. Bila kita melihat dan memahami kisah Yunus pada bacaan kita saat ini, perikop yang kita baca menunjukkan untuk yang kedua kalinya Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Yang pertama diceritakan pada Yunus pertama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan untuk menyerukan pertobatan ke Niniwe. Dan sebagai konsekuensinya, ia dibuang ke laut dan masuk dalam perut ikan besar. Pada kesempatan kedua kali ini, Yunus kembali dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dan dia melaksanakan panggilan itu sesuai firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kehidupan kita saat menghadapi masalah yang timbul, baik itu masalah kecil ataupun besar misalnya, atau masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, dan studi, atau masalah karena kita berbuat salah, seringkali kita berdoa dan memohon jalan keluar dari Tuhan. Kadang kita merasa Tuhan belum memberikan jalan keluar yang menurut kita sesuai dengan harapan kita. Kita menganggap Tuhan belum memberikan jawaban, walaupun sebenarnya jawaban Tuhan sudah diberikan tanpa kita sadari. Seringkali kita mengabaikan dan menyalahkan Tuhan atas jawaban atau panggilannya, dan sering itu terjadi tidak hanya sekali dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dari kita
kisah Yunus, kita belajar bahwa Tuhan selalu menaruh harapan kepada kita umatnya, agar kita selalu sadar dan berhikmat dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Harapan itu terwujud dalam kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Yunus untuk menjadi utusannya, memberitakan pertobatan kepada umatnya. Kesempatan kedua itu juga Tuhan berikan kepada penduduk Niniwe agar mereka kembali menjalin hubungan baik dengan Allah. Melalui pengalaman ini, kita mengerti bahwa Tuhan menyayangi umatnya dan penuh dengan kemurahan agar umat dapat menyelesaikan pergumulannya dengan baik dan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Pengalaman kesempatan kedua seperti ini berguna untuk disaksikan kepada sesama dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, peka mendengar panggilannya sebagai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kita menyadari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sahabat dalam hidup kita. Tuhan yang Maha Murah amat mengerti keadaan kita dan senantiasa memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui kisah Yunus, kami sadar bahwa kami sering kurang memahami setiap kehendak-Mu kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa memahami setiap kehendak-Mu kepada kami di sepanjang jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita dan melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.